Hadis yang ke-27, al-haditsus sabi' wal 'ishrun an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad araftu, aku sudah mengetahui, alladzi raaitu, apa yang kulihat, min sani'ikum, dari perbuatan kalian. Fasallu ayyuhan nas, maka salatlah wahai para manusia, fi buyutikum, pada rumah-rumah kalian. Fa inna afdalas salati, maka sesungguhnya salat yang paling utama, maksudnya paling banyak pahalanya, adalah salatul mar'i fi baitih, salat seseorang di dalam rumahnya sendiri, illal maktubah, kecuali salat fardu. Tentu saja untuk selain perempuan ya, karena kalau perempuan lebih utamanya salat di rumah masing-masing meskipun salat fardu, sebagaimana hadis yang sahih dari Ummu Salamah dan yang lain-lainnya sudah kita bahas pada daurah yang lalu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini merupakan dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa salat tarawih di bulan Ramadan lebih bagusnya dilakukan di rumah, bukan di masjid, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan, salatlah wahai para manusia di rumah kalian. Sesungguhnya salat paling afdal adalah, maksudnya salat sunnah ya, yang paling afdal adalah salat seseorang di rumahnya. Nah, berarti salat tarawih lebih baik di rumah masing-masing, bukan di masjid berjamaah. Ini dalil bagi mereka yang memilih salat tarawih di rumah ya. Kata-kata afdal sebagaimana sudah sering saya sampaikan ya, bahwa kata-kata paling utama atau paling baik atau paling dicintai oleh Allah, tiga kata ini menurut para ulama maknanya sama, yaitu paling besar pahalanya. Dan makna ini pun kita dapatkan juga dari hadis yang lain ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli tatawwu'an, salat seseorang salat sunnah, haitsu la yarahun nas, di tempat yang tidak terlihat banyak manusia, yaitu di rumah, ta'dilu salatahu ala a'yunin nas, itu sebanding dengan salatnya di depan mata-mata para manusia, maksudnya di depan orang banyak, yaitu di masjid ya, di tempat umum, 25 kali. Maka salat di rumah pahalanya dilipat gandakan 25 kali kalau salatnya salat sunnah. Hadis riwayat Abu Ya'la, derajatnya sahih. Tapi memang saya harus jujur bahwasanya masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Tarawih sebaiknya di rumah atau di masjid. Karena itulah pada poin berikutnya saya tampilkan di sini perkataan Imam Tirmidzi. Qala Tirmidzi rahimahullahu taala, wa ikhtara Ibnu al-Mubarak wa Ahmad wa Ishaq as-salata ma'al imam fi syahri Ramadan. Tiga ulama, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, memilih bahwasanya salat bersama imam di bulan Ramadan, yaitu tarawih berjamaah di masjid. Wa ikhtara Syafi'i ay yusalli ar-rajulu wahdahu idza kana qari'a. Sementara Imam Syafi'i memilih bahwasanya seseorang itu sebaiknya salat sendiri, tetapi dengan syarat apabila dia adalah seorang qari, yaitu penghafal Quran. Artinya gini, manusia dibagi dua ya. Kalau dia orang awam, dia tidak punya banyak hafalan Quran, maka sebaiknya dia salat tarawih di masjid. Kenapa? Di masjid diimami oleh orang-orang yang punya hafalan banyak, sehingga dia bisa mendengarkan bacaan Quran dari awalnya sampai akhirnya apabila ada program di situ satu malam satu juz ya. Sementara kalau dia salat di rumah mungkin salatnya lebih sedikit ya. Tapi kalau dia seorang qari, yaitu punya hafalan Quran, baik itu hafalan Quran secara seluruhnya 30 juz atau separuhnya atau seperempatnya atau berapalah ya, maka lebih baiknya dia salat tarawih sendiri di rumah atau dia berjamaah dengan keluarganya di rumah, karena dia bisa membaca lebih banyak lagi ya. Anggaplah antum punya hafalan 3 juz, juz 28, 29, 30. Ini seandainya antum baca setiap malam 1 juz ya, diulang-ulang terus ya. Sekarang ini juz 28, besok juz 29, besok juz 30. Nah, ini lebih utama daripada antum salat di masjid di mana rata-rata dibaca surat Kulhu, surat Ad-Duha dan surat-surat pendek yang lainnya. Karena semakin panjang atau semakin lama kita salat, itulah semakin besar pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, afdalus salati tulul qunut. Salat yang paling afdal, maksudnya yang paling banyak pahalanya, adalah lamanya berdiri, yaitu ketika membaca Al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Nah, maka ringkasnya di sini ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan lebih afdol di rumah secara mutlak. Pendapat kedua mengatakan memilih di masjid. Pendapat yang ketiga Imam Syafi'i ini ya pendapat tengah-tengah ya. Yaitu kalau dia orang awam sebaiknya tarawih di masjid, kalau dia qari punya hafalan Quran sebaiknya salat tarawih di rumah. Boleh juga kita gabungkan antara dua pendapat ini, yaitu kita melakukan 2 kali salat tarawih. Salat tarawih di masjid berjamaah, kemudian setelah itu pulang, supaya mendapatkan fadilah yang sudah kita sampaikan dulu, bahwasanya siapa salat tarawih bersama imam sampai selesai dia mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Kemudian setelah itu dia pulang ke rumah, dia salat tarawih sendiri atau bersama keluarganya, enggak ada masalah. Yang penting jangan witir 2 kali.